Ya, halo teman-teman semuanya, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Grace Bandar dalam acara saya Grace and Friends. Halo Ibu Karlina, thank you for joining us. Saya masih tunggu um, teman saya yang akan bergabung, yaitu Edrida Pulungan. Saya masih tunggu. Halo Mam. Ya, ini saya live dari Pondok Indah Mall. Jadi suasananya kelihatan ya, mungkin suasana food court. Yang lalu saya juga dari Pondok Indah Mall. Waktu itu dari Starbucks. Kali ini dari food court Pondok Indah Mall. Suasana food court nggak seperti biasanya karena mungkin masih pada takut juga untuk keluar. Tapi dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya sih, ini udah mulai ada banyak orang juga sih. Cuman belum seperti biasanya. Untuk protokol kesehatan di Pondok Indah Mall ini lumayan bagus. Dari depan kita udah ada di situ ada apa? Untuk cuci tangan gitu ya, udah udah disiapkan untuk temporer ininya kayak wastafel gitu, sehingga kita bisa cuci tangan dulu. Selain juga bisa dengan hand sanitizer. Halo Trienda, thank you sudah sempatkan ikutan di sini. Saya masih tunggu untuk Edrida. Ya, semoga kali ini oke-oke aja internetnya. Karena kalau internetnya jelek, biasanya udah deh langsung kacau gitu ya. Ini suara saya cukup jelas nggak ya? Semoga cukup jelas suara saya. Hai Tata. Ya. Tadi saya juga coba MRT. Setelah sekian lama, saya mengamati ternyata MRT itu sekarang sepi banget gitu ya, dan memang orangnya mungkin satu gerbong itu cuman 2 orang mungkin, jadi udah kayak charter MRT. Nah, ini Edrida udah ada. Coba saya ini ya, saya sambung dengan Edrida. Halo. Di mana? Iya, alhamdulillah masih di kantor ya, karena Oh, masih di kantor. Iya, di kantor karena Ya. ada pidato. Iya, apa kabar Edrida? Baik, Mbak Grace. Oke, sehat ya? Sehat-sehat, alhamdulillah. Ya. Teman-teman, siang hari ini senang sekali saya kedatangan teman baik saya, Edrida Pulungan, orang muda yang juga dengan prestasinya sudah mengunjungi negara lain karena prestasinya dia gitu ya. Kita pengen tahu bagaimana Edrida bisa mendapatkan ini semua di usia yang relatif masih muda. Edrida, coba dong ceritain, mungkin banyak yang belum kenal siapa Edrida. Sorry, ini kita di food court, jadi jangan heran kalau di latar belakang ada orang lalu lalang gitu ya. Oke. Edrida mungkin bisa memperkenalkan diri dulu gitu ya. Kamu tuh sebenarnya anak Jakarta atau dari daerah? Maksudnya dari selain Jakarta ya. Jakarta juga daerah sih, tapi daerah khusus ibu kota. Oke deh.
Makasih dulu ya undangannya Mbak Grace sudah ngundang saya siang hari ini masih dalam suasana menuju Hari Kemerdekaan. Saya di Ya, Pulungan ya. Sebenarnya benar kata Mbak Grace, saya tuh memang dilahirkan di daerah ya. Tepatnya itu di Padang Sidimpuan. Itu memang salah satu kota di Sumatera Utara ya. Nah, kalau ke Medan itu perjalanan darat sekitar 7 jam. Kalau dari darat ya. Nah, wow. gitu. Dan kemudian saya menyelesaikan eh, S1 saya, double bachelor ya. Saya S1-nya 2 kebetulan. Itu ngambil mata kuliah manajemen ya. No, jurusan manajemen Fakultas Ekonomi. Heeh, Dan ya. sambil jurusan Fakultas Bahasa dan Seni, Bahasa Inggris ya. Itu di Universitas Sumatera Utara Oh, dan Universitas Negeri Medan. Jadi saya menjalaninya berbarengan, bersamaan, dan wisudanya bersamaan. Gitu. wah, Nah, kamu pinter kemudian banget dong ya, bisa bisa bagi waktu paralel kuliah di dua major. major. Nah, setelah itu kan 2006 saya selesai 2 kuliah saya itu, kemudian saya pernah mendapatkan kepercayaan menjadi duta pemuda itu Indonesia Australia. Ya, Jadi setelah wisuda bulan Aprilnya bulan lahir saya Oktobernya langsung terbang ke Australia. Jadi saya belum pernah merasakan pekerjaan tetap saat itu ya. Karena biasanya oke, paling biar apa saya sambil nulis aja di koran, di media gitu karena nggak bisa seperti ya, teman-teman gitu. Sampai akhirnya ya. hijrah ke Jakarta. Saya kemudian S2 di Paramadina, Itu hijrah jurusan ke Jakarta diplomasi. untuk kerja. Itu ke Jakarta untuk kerja atau untuk meneruskan kuliah? Untuk kuliah. Oh, oke, oke, oke. Nah, saya akhirnya S2 diplomasi karena kan suka dengan hubungan internasional. Sementara ibu saya khawatir kalau saya kuliahnya jauh-jauh keluar negeri kan. Akhirnya saya ambillah S2 HI itu, diplomasi kan, sambil saya mengajar-ngajar Di dan mana? dosen. Di mana waktu itu? Di Di mana mana? kuliah HI? HI-nya di Kuliah hubungan diplomasi internasional bukan? di Paramadina, Universitas Paramadina. Para Madinah. Oke. Oke. Nah, iya. Nah, itulah ya, sambil kuliah S2 di diplomasi Universitas Paramadina, saya sambil ngajar dosen gitu di salah satu universitas satu kampus swasta ya. Nah, sambil kuliah Oke. sambil ngajar. Dan kemudian kan Kamu kebetulan energinya saya nggak habis ya? Udah kuliah, ngajar, itu energi nggak habis ya? Karena saya pernah ngajar juga. Ngajar tuh berat loh, karena kita kan sebelumnya harus udah prepare, ya kan? Udah gitu, kalau ada ujian atau apa, kita masih harus periksa lagi, gitu-gitu kan. Jadi kayaknya ngajar tuh saya udah kebayang berat banget gitu. Nah, kamu masih ngajar, kuliah, dan mungkin aktif organisasi juga kan, gitu. Jadi, hebat. ya, sama lah dengan Mbak Grace. Ya udah, akhirnya saya kan sambil dosen, sambil kuliah juga. Kebetulan kan karena kuliah di bidang apa diplomasi, saya berpikir bagaimana kalau jadi staf ahli di Senayan ya, staf ahli hubungan internasional. Tapi ternyata Ya, di web itu yang ada penerimaan Dewan Perwakilan Daerah ya. Akhirnya saya iseng, saya apply sampai tes di UI, sampai lulus. Jadi saya bingung sendiri. Saya lulus nih, akhirnya saya bekerja di Dewan Perwakilan Daerah ya, parlemen kita yang masih baru saat itu tahun 2011 ya, 2011. oke. Bersamaan juga saya dapat beasiswa Fulbright ke Seattle dari kampus saya mengajar kan, bagi orang yang sudah bekerja di atas 5 tahun gitu ya, 2 tahun ya boleh mengapply. Saya apply, terus sampai pre-departure training, sampai mau dibelakatkan, kemudian tanggalnya itu kan bertepatan dengan saya prajabatan ya. Bagi orang Ya. birokrat muda kan itu harus pakai prajabatan. Saya akhirnya menangis-nangis gitu, akhirnya memang bukan ini ya. Udah kamu bekerja dulu, kuliah kerja kuliah terus nggak pernah selesai kata ibu saya. Akhirnya saya ambil lah dengan perasaan yang berkecamuk ya. Saya lepaslah Seattle, saya ambil lah Senayan ya. Itu kan tempat Ya, tapi kampusnya memang ini ya. hidup itu perlu apa ya? Hidup itu selalu kita dihadapkan dengan pilihan-pilihan, dan kadang pilihan itu nggak mudah gitu ya. Apalagi ini pilihan antara bekerja dan juga kesempatan untuk pergi ke luar negeri gitu kan, itu pasti nggak mudah. Saya mau sapa dulu beberapa teman. Ini ada Clay, ada juga Wendy, tadi ada Jenny. Ada Jafria,
Ya, ada beberapa. Ini saya pakai handphone, jadi kadang suka udah kependem nih orang-orang yang udah duluan. Em, ada Wah, juga gelap. siapa nih tadi? Ada beberapa lah. Ada Anzulfa. Suaranya Ya, putus-putus. kayaknya Nah, putus-putus di situ deh. Iya nggak sih? putus-putus ya suaranya. Putus-putus suaranya. Oke, ini udah jelas belum? Udah Sedikit jelas lagi. belum? Pelan lagi sebentar. Aduh, Udah gimana ya? mulai. Putus-putus. Oke, teman-teman mungkin yang mendengar itu mungkin bisa kasih kode ke saya. Ini sebenarnya yang putus-putus di tempatnya saya atau di Edrida. Kalau di tempat saya memang saya berarti harus ini dulu kali ya, harus pindah apa namanya, pindah internetnya maksudnya. Jelas kok Udah mulai katanya lagi. tuh, jelas kok suaranya. Sudah mulai Ya jelas. mungkin Sudah mulai jelas. ya gitulah namanya internet ya, kita kadang dapat bagus, kadang dapat jelek. Oke, lanjutin dong cerita yang tadi. Ya udah. Akhirnya Terus kamu lepasin ke Seattle-nya nggak jadi gitu kan? akhirnya saya di sini kan kerja gitu kan. Dan waktu itu bingung ini apa gitu ya. Sampai akhirnya tahu bahwa fungsinya itu memang mensupport anggota dewan ya di bidang administrasi, di bidang dukungan teknis segala macam. Ya udah akhirnya saya jalani sampai sambil itu lagi nih Itu sambil jadi ada tawaran. pekerjaan pertama kamu udah di situ ya? Bukan, pekerjaan pertama saya itu kan dosen ya, dosen Oh, dosen dulu ya. Oke. dulu. Nah, kemudian kan setelah bekerja di sini ada tawaran lagi S2 kan di UI kan, sosiologi ya. Ya. Saya mikir, aduh harusnya kan S3 gitu kan, tapi karena wajib diambil katanya untuk memberikan semacam apa ya, atmosfer tentang budaya segala macam. Jadi kita harus punya point of view lah sosiologi Indonesia. Akhirnya saya kuliah lagi, jadi akhirnya S2-nya 2 gitu. Ya udah kuliah lagi di UI kan, kuliah sambil kuliah selesai. Juga selesai. Jadi S1-nya 2, S2-nya 2, udah studi-studi mulu. Nah, udah selesai di situ. Sekarang lagi kuliah lagi nggak? S3? Iya, kuliah lagi. Lagi ngambil S3. Hebat. Ya, apa punya tenaga, punya waktu, kenapa enggak gitu ya? Ambil lagi. Oke, sebenarnya sejak kapan sih Ed menyukai sastra, menyukai tulis menulis gitu ya? Itu sejak kapan? Apakah dari kecil emang udah ada bakat atau mulai remaja baru mulai suka, gimana? Betul, itu semenjak SD saya pemalu kan. Udah pemalu, udah gitu. Padahal anak pertama tapi saya pemalu. Akhirnya apa-apa saya tulis di diary ya waktu SD gitu. Sampai akhirnya setelah SMP lah ya. Kemudian ada guru saya bilang, kamu kayaknya berbakat nih mengarang, menulis gitu kan. Jadi ibu yang di SMP itu bilang, nanti suatu saat kamu akan jadi penulis nih gitu. Nah itu saya lupain kan, sampai akhirnya SMA, mulai menulis-nulis, kadang nulis puisi, kadang dulu namanya mengarang gitu kan. Karena saya pemalu, semua saya tulis saja gitu. Ya udah selesai, sampai itu dia kan, mulai menyukai sastra, karena kegiatan saya yang sangat rush ya, sangat padat gitu. Jadi saya menuangkan itu semua saya tulisin aja di di buku, di diktat segala macam semua gitu. Bahkan yang paling menarik adalah waktu saya itu tes di Senayan di parlemen, itu kan ada dibuat 3 lembar kertas ya untuk menceritakan pengalaman Anda. Saya tulis 6 lembar. 6 lembar gitu. Lagi sampai bingung teman saya itu. Ya itu ya. Sampai membuat saya kemudian semakin tertarik dengan puisi karena pada saat Pak Dino Patijalal waktu itu ingin mencalonkan diri jadi presiden, jadi timnya mencari. Itu tahun berapa ya itu? 2014-an ya? 2014 ya kalau nggak salah ya. 14 ya. Jadi, mereka malah membuat semacam diskusi pemimpin muda untuk para politisi muda. Jadi saya disuruh menuliskan puisi, penghantar diskusi. Nah, disitulah mulai kan, saya mulai tertarik menulis puisi. Dan memang kan puisi itu seperti soul dari satu kehidupan, momen segala macam. Mulailah menulis dan sampai ada peristiwa ya, itu tentang ketika saya menulis pidato ketua dewan. Dulu kan ketua dewannya itu kan
selalu memberikan apa namanya ke tim ya kalau mau buat pidato. Nah, saya melihat ada cerita tentang Aisyah. Aisyah ini anak jalanan. Nah, sambil saya nulis pidato, saya stuck di TV1, udah kemudian begitu, saya bagaimana kalau kita menulis untuk Aisyah ini anak jalanan? Semoga dia jadi semangat gitulah ya dengan membaca buku tentang dia dan kemudian orang melihat bahwa dia anak jalanan ya, tapi positif thinking dan tetap sayang pada orang tua. Dan akhirnya buku Sepucuk Rindu untuk Aisyah yang saya ajak teman-teman nulis jadi antologi, sampai ada yang tulis dari dalam dan luar negeri, ada yang dari Jerman, dari Jepang ya. Itu akhirnya dibaca seorang donatur, dan akhirnya si Aisyah ini mendapatkan rumah gitu kan, sebagai anak jalanan, karena dia baca buku puisi itu. Nah di situ saya merasa ternyata sastra puisi itu punya efek di masyarakat gitu. Mulailah terus sampai akhirnya membuka jalan lagi. Saya ikut lomba puisi 10 tahun Jerman. Nah, itu lolos lagi tuh. Gara-gara itu apa? Sama kedutaan besar Jerman? Iya, Goethe Institute yang menyelenggarakan. Goethe Institute. Saya lolos, terus akhirnya sama dengan Mbak Oka Rusmini yang dari Bali, penyair udah hebat ya. Kami membaca puisinya itu, saya sepulang dari kantor, langsung terbang ke Bandung, baca puisi di Selasar Art. Saya jadi bingung. Nah, di dalam surat email dia mengatakan kepada yang terhormat Pujangga Indonesia. Wow, Pujangga gitu kan. Jadi saya pertama dikatakan Pujangga oleh Goethe yang menyebut Pujangga. Jadi ada 6 orang. Akhirnya kami baca puisi berenam. Keluar dari taksi langsung saya baca puisi di Selasar itu kan. Udah selesai. Dari situlah panjang perjalanan. Akhirnya saya kemana-mana lah dengan puisi ini, menemani perjalanan saya gitu. Terus mengcap apa ya semua di lingkungan. Oke, itu apa namanya bakat menulis khususnya puisi itu apakah orang tua juga begitu? Ada nggak dari adik kakak juga yang suka menulis juga gitu seperti Edrida? Sepertinya kakek saya dulu memang zaman dulu ya veteran ya, jurnalis ya, kritis, dan bapak saya itu penulis pidato wali kota. Dia penulis ya jadinya. Saya dan dia memang sering kadang di agenda menulis dengan tulis tangannya, itu kan dulu tulisnya klasik ya, tulis tali gitu. Dan kadang dia menyisipkan dengan puisi-puisi kan, apalah gitu. Wow. Saya itu anak bapak banget kan, jadi kalau dia pulang, saya bawa baca korannya, saya baca agendanya, saya tulis-tulis juga di situ kan. Jadi memang mungkin ada lah ya dari kakek saya, itu terbukti dari ada sepupu di Mesir mengatakan, kakak ngikut kakek ya gitu ya, mungkin kakak ini ngikut kakek gitu. Iya biasanya gitu kan, kalau bakat itu biasanya ada aja, mungkin belum tentu dari orang tua langsung, tapi kadang dari kakek, nenek kayak gitu-gitu ya, yang darahnya memang udah seperti ini apa seneng dengan sastra dan lain-lain. Nah ini saya tuh tertarik dengan bukunya Edrida yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu bukunya Pesan Damai Bumi, ya kan? Pesan Damai Bumi. Nah, ya, benar, itu kan saya lihat saya malah baru tahu kalau Pesan Damai Bumi itu bahasa Indonesia. Saya pikir awalnya memang udah bahasa Inggris gitu. Nah, itu gimana tuh? Bisa ceritain nggak proses pembuatan Pesan Damai Bumi ini? Nah, buku Pesan Damai Bumi ini menarik. Jadi dalam buku Pesan Damai Bumi memang covernya kan bahasa Inggris kan. Belakang covernya itu ada bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Spanyol kalau nggak salah ya. Terus di dalamnya itu dari kata pengantar sampai puisinya itu bahasa Inggris. Kata pengantar sama puisi-puisi primadonanya bahasa Inggris. Nah, kemudian kenapa bahasa Indonesia? Semuanya itu awalnya bahasa Inggris, memang bahasa Inggris atau bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris? Bahasa Indonesia, kemudian diterjemahkan bahasa Inggris, tapi nggak semua. Kenapa? Karena kita juga ingin mempromosikan bahasa Indonesia ke dunia. Nah, kita ingin mempromosikan bahasa Indonesia ke dunia. Nah, kesimpulannya adalah, udah itu dibawa kan, buku Pesan Damai Bumi ini dibawa ke Paris. Kebetulan saya kan dapat undangan Paris Peace Forum sebagai sastrawan. Karena di situ saya ingin mempromosikan sastra dan budaya untuk mempromosikan perdamaian melalui sastra budaya. Saya bawalah itu. Ternyata apa nama forumnya? Nama forumnya apa di Paris? Paris Peace Forum 2019. Paris Peace Forum 2000? Iya. 19. 2000 berapa? 19. 19. Iya, soalnya presidennya udah yang sekarang kan, udah yang muda ini gitu kan presidennya.
Soalnya saya Emmanuel lihat di Macron. fotonya Edrida, beliau itu ya sambutan gitu ya. Ya. Sambutan Emmanuel Macron hadir, Ya, Ketua Uni Eropa, Presiden Uni Eropa, Madame Ursula hadir, dan Presiden Kongo hadir kan. Itu ada batch kedua ya, sebelumnya kan 2018. Nah, yang menarik keren. ternyata di forum itu ada namanya Perpustakaan Perdamaian di Grand Halle Villate. Dan yang boleh ke sana hanya tokoh dunia, presiden-presiden yang membawa buku sebagai cenderamata untuk diberikan dari negara tersebut kepada Prancis. Nah, Ya. saya beruntung karena pada saat itu kan yang mewakili Indonesia itu kan kalau nggak salah dari WWF Indonesia ada juga Mas Tulus kan dan saya gitu. Yang lain mungkin saya nggak tahu. Nah, Wow. kemudian itu kan seperti dijaga oleh ketat oleh pengaman. Nah, kemudian ada orang yang melihat saya di situ. Do you interested gitu kan? Iya, saya tertarik. Baru kali ini saya melihat konferensi ada buku-buku begini gitu kan. Iya, Ya. kamu penulis katanya kan? Ya, saya penulis. Kamu bawa buku kamu katanya kan? Iya, saya bawa buku saya. Dan kemudian saya ngobrol dengan dia, dengan kemudian dia bilang, ayo kita ke sini. Buku kamu harus ada di sini katanya. Akhirnya kamu mau diletakkan di Wow. mana? Baru saya letakkanlah buku itu paling atas sebelah kanan, pas di samping buku dari Antonio Guterres ya, yang memberikan buku juga dari Uni Eropa. Jadi saya Wow. kan, kok jadi? Terus ada semacam menyerahkan kan, ini saya Edrida dari Indonesia menyerahkan buku ini, dan kemudian direcord ya. Oh ya, menarik, selesai. Nah, itulah yang membuat saya merasa, oh ternyata karya yang sederhana tapi memang kadang ada misi untuk perdamaian, akhirnya sampailah di tempatnya juga ya. Sampailah di tempat itu Ya. di Paris. Ada berapa puisi dalam buku tersebut? Mungkin ada sekitar 150 lebih ya. 150 Wow. lebih. Itu ditulis dalam Ya. kurun waktu berapa lama? 100-an lebih itu. Itu ada puisi-puisi yang memang temanya saya pilih. Ada tema perdamaian, ada tema kemanusiaan, tema tentang perempuan, pemuda, semua Ya. isu-isu yang ada di universal lah ya. Jadi biasanya yang lulus kurasi dan ada beberapa sekitar 20 saya tulis menjelang keberangkatan kan. Nah, saya berpikir Oh. takdir buku yang ini di sana ya gitu kan. Dan ketika membuat cover, saya pilih warna biru dan burung phoenix kan. Karena kan itu tentang segala macam. Ternyata bagus gitu, pas gitu. Ketika di sana juga kan logo UN kan biru juga kan. Gitu juga, ya. Pas gitu ya. Oke. Wah itu menarik banget ya. Maksudnya kadang-kadang memang kesempatan itu kita ini ya, apa namanya, bukan sesuatu yang udah kita planning. Tapi Ya, benar. kesempatan itu datang begitu saja gitu kan. Kadang-kadang apa ya, itu ya, saya merasa bahwa Tuhan memang kasih kesempatan untuk setiap orang beda-beda gitu ya. Benar. Apa namanya, yang kita expect justru kadang-kadang kita nggak sampai, tapi justru yang kita tidak expect justru kita dapat gitu kan, kesempatan-kesempatan yang Tuhan kasih gitu di dalam hidup kita. Oke. Apa namanya, kamu pernah nggak sih ngerasa misalnya ya, kamu malah lebih dihargai di luar negeri dibandingkan di dalam negeri? Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Benar-benar. Jadi Mbak, gara-gara puisi itu, saya sampai duduk dengan wakil duta besar Prancis di UNESCO. Di UNESCO. Oke. Itu ceritanya gara-gara katanya ada delegasi Indonesia, Delri, yang pulang hari itu, jadi dikumpulkan satu-satu, karena pada saat itu ada general strike ya, jadi ada semacam demo kecil-kecilan dan dikumpulin. Jadi saya nggak pernah mimpi tuh duduk di apa namanya di satu desk di UNESCO itu kan roomnya Indonesia. Nah, di situ saya berpikir, ya ampun, gara-gara puisi saya sampai duduk di sini, ketemu Pak Prof. Arif Rahman, Prof. Arif juga bengong kan, karena Prof. Arif itu dulu tahun 2006 di pembekalan ke Australia kan, lah kamu ngapain di sini? Saya sini nunggu Bapak gitu. Jadi akhirnya saya merasa sadar ketika keberangkatan itu kan visanya juga kan diurus oleh dari sana ya, dari Prancis kan, saya merasa seperti, wow, ini terjadi, benar nggak ini gitu kan? Apalagi waktu berangkat di samping saya itu Dubes Helsinki kan, Bu Wiwi kan. Nah, saya nggak tahu. Rupanya waktu yang berangkat ke sana itu memang satu rombongan itu kan yang bakal berangkat ke acara-acara ini ya, ada acara konferensi di Eropa. Itu saya merasa, wah, saya dihargai banget di sini ya, terasa ya ada ya. Karena kan kalau misalnya di sini kan, tapi bukan berarti gampang ya, butuh perjuangan juga. Jadi proses saya membuat proposal sampai saya berangkat sampai 5 bulan.
Ya 5 bulan akhirnya Wow, berangkat gitu. itu siapa yang ini? Siapa yang apa namanya? Apakah ada yang mensponsori atau gimana? Atau undangan dari sana yang ini, yang bayarin? Pertama Pertama kan kalau yang segala macam itu kan saya presentasi di beberapa tempat ya, mulai dari corporate kan sampai pemerintahan provinsi. Dan yang menangkap dan yang menyambut saya itu Pemprov DKI. Pemprov DKI menyambut, katanya Oh bagus wow, kan. Nah, kemudian wow, itu juga kan ada misi memperkenalkan Jakarta ke Prancis karena sebenarnya kita pernah ya. sister city tapi vakum ya, vakum. Ya. Nah, kemudian Ayo dong, mereka itu dong, ayo dong, kamu itu dong, jadi dutanya dong. ya Bisa sama loh Mbak kita Grace ya. apalagi ini kan udah existing kan, berarti sudah sister city antara Jakarta dengan saya mau menyapa, hello excellency, ada ini apa duta besar Belarus Valery Kolesnik. Halo, Mr. Excellency, Ambassador. how are you? Oke, Halo, Ambassador. kita lanjut lagi. Apa namanya? Tadi kan kamu ceritain bahwa kamu harus pakai ini ya, apa namanya, sponsor, harus nyari-nyari sponsor gitu. Sebenarnya Iya. kalau misalnya ada kesempatan ke luar negeri itu susah ya nyari sponsornya. Sebenarnya susah. Saya baru tersadar bahwa kenapa akhirnya berangkat karena memang mungkin beberapa dari tim kan saya disuruh membuat portofolio kan, apa yang saya pikirkan, konsepnya bagaimana, dan ternyata memang sudah punya nama sebagai seorang sastrawan kan. Kebetulan kan nama saya sudah ada di salah satu buku Apa dan Siapa Penyair Indonesia kan, dan kemudian sering juga apa namanya puisi-puisi lolos mereka lihat di YouTube, mungkin mereka verifikasi karena waktu itu saya juga disuruh buat TV segala macam dan langsung ya apa namanya diterima sama mereka dan saya buat program. Tapi banyak corporate juga merasa apa, tapi ada satu corporate yang luar biasa. Dia itu GoFresh. GoFresh itu kan punya produk kayak itu tuh permen yang dihisap, tapi ada foto Borobudur segala macam itu gitu. Itu mereka mau gitu. Mereka mau bagus ya gitu. Nah, ini juga saya dapat semangat yang tulus itu dari wakil duta besar Prancis yang ketemu di Kemlu. Awalnya kan kita ketemu di Kemlu, namanya Creative Talk kan, ngobrol. Terus saya bilang, Pak, nanti Paris Forum itu Bapak ada hadir nggak? Oh, saya hadir. Makanya waktu sampai di Paris ketemu lagi dia surprise kan. Ya. Waktu itu dia bilang lagi ya, kayaknya nanti dari sana bisa kita lanjutkan lagi walau vakum, kita cari konsep baru. Oke Pak, gitulah ya. Jadi saya merasa tersemangati juga dengan wakil dubes yang Prancis ya, Mr. Charles ya. Dan juga saya ketemu dengan atase kebudayaan ya, atase pendidikan juga, Prof Warsito. Nah dia juga merasa senang kan, mudah-mudahan nanti ada program. Tapi ini kita jalani lagi lah ya, mudah-mudahan ke depan ada yang kita bisa sinergikan dengan Mbak Grace, dengan teman-teman yang ingin mempromosikan sastra budaya Indonesia ya. Gitu. Okay. Selain kalau nggak salah kan Edrida pernah ke Iran juga ya? Iya, benar-benar. Ya. Apa tuh ke Iran? Apakah cuma isengan atau ada apa di sana? Ini kayak cerita sinetron Mbak Grace. Jadi sebelum kami sampai ke Paris kan, jadi waktu penerbangan ke Qatar mengalami masih satu ini ya, masih satu peristiwa gitu, satu rangkaian. Tapi yang benar. Di situ saya dengan beberapa dubes dan beberapa delegasi dari dari Freeport, dari sama corporate di Indonesia itu stuck di situ. Tapi yang menarik, saya itu mendarat di Siraj. Siraj itu adalah kota penyair Hafez dari Iran yang sangat terkenal. Itu kota pujangga, kota yang dilahirkan dari puisi kan. Nah, kemudian saya surprise kan, itu sedekat lagi kan ke ini kan, ke Teheran kan. Nah, saya surprise. Jadi dia cerita bahwa kami sekarang di kota yang sangat indah, kota yang taman, kota puisi. Saya bingung, hah? Bener? Nah, kami di situ standby di situ, nunggu sampai ada penerbangan berikutnya. Tapi yang menarik, saya ke toko-toko buku di sana, menemukan buku-buku karya Hafez yang luar biasa. Saya baca di situ, dan kebetulan pada saat itu hari Maulid Nabi. Ya kan? Jadi saya dijamu sama ini orang-orang yang dari semacam des-des di toko-toko buku di Iran. Saya dijamu di situ, katanya kan jarang orang tertarik dengan sastra puisi, kok bisa gitu. Itu pasti pengalaman pertama Mbak Grace. Ada juga di Cina, saya pernah begitu juga kan. Saya datang, saya berpuisi di depan lukisan bagus di Museum Jielin di Changsha.
Dia gara-gara nengok di CCTV, saya diberikan buku puisi langsung oleh istrinya ya, istri seorang pelukis ternama yang dia dulu lama di Amerika, kembali ke negaranya membangun museum besar luar biasa. Gara-gara itu adalah semacam miracle ya. Nah, sama dengan di situ. Saya sampai di situ merasakan aroma betapa banyaknya penghargaan masyarakat terhadap sastrawan-sastrawan dan pujangga. Dan makanya kan di sana ada namanya Tom Hafes ya. Saya sampai di sana akhirnya. Oh wow, menarik ya, maksudnya itu kan sesuatu yang nggak di planning tadinya, tapi akhirnya kamu dapatkan dalam perjalanan gitu kan, yang kamu nggak planning gitu, tapi kamu dapatkan. Nah, mau tanya lagi nih soal puisi tadi ya, balik ke puisi. Dari satu buku itu aja kamu kan ada 150-an ya puisi. Nah itu sebenarnya kalau nulis puisi, kalau untuk Edrida sendiri nulis puisi itu harus nunggu mood apa bisa menyesuaikan. Misalnya ini tema 17 Agustus nih, oke, saya nulis tentang kemerdekaan. Nanti kalau temanya tentang misalnya Idul Fitri, tulis tentang itu gitu. Gimana? Apakah tunggu mood dulu atau kombinasi atau gimana? Dua-duanya. Karena kan kalau misalnya dilihat ya, misalnya di Instagram saya, itu ada namanya Dewan Kesenian Daerah ya. Biasanya mereka membuat tema, terus yang lolos kurasi dibukukan. Nah itu saya juga sering menulis by tema ya. Jadi nggak tunggu mood ya. Misalnya pas ketika ada tema, misalnya yang sekarang Mbak, nanti akan... Wah, ini putus nih. Semoga nggak putus nih Edrida nih. Cerita tentang puisi-puisi yang dibuat tentang kondisi Aceh. Besok launchingnya, lolos ya. Iya. Kemudian ada kalanya memang menuliskan puisi itu seperti menuliskan bagaimana kondisi kepekaan di luar ya. Jadi kalau misalnya nih orang ada yang pesan puisi, itu bisa ya? Bisa. Pernah ada guru yang pesan, saya mau request puisi untuk anak saya kirim, saya pesan. Saya kirimkan kan, dia bilang, Bu terima kasih banyak ya Bu, nanti saya kirim bingkisan. Ada sih kadang request puisi. Atau juga pernah PAO juga ya, waktu itu PAO ada tentang stunting, program stunting, jadi saya menghantarkan puisi ketika adanya rapat di Bappenas itu dengan PAO ya, Food Agriculture Organization, itu juga tentang stunting, tentang, ya memang dia bisa masuk ke segmen manapun ya, karena itu kan soul dari sesuatu ya, kepekaan terhadap keadaan. Ya, oke, jadi hebat juga ya kamu produktif gitu loh. Maksudnya ada kan misalnya orang tuh harus nunggu kayak wangsit atau nunggu mood gitu. Tapi kamu bisa bisa dipesan gitu kan. Berarti kata-kata yang ada di pikiran kamu itu banyak banget tuh sampai bisa sesuai pesanan gitu ya. Kapan-kapan bikinin saya puisi dong ya. Oke, bisa. Ini mau tanya lagi nih, Edrida kan udah S2-nya ada 2, S1 ada 2, S2-nya ada 2, mau sekolah lagi jadi dokter, atau udah, atau sedang nih? Proses lagi ngajuin judul, Collaborative Government. Oke, nah ada nggak sih mimpi yang kamu sekarang masih mimpikan gitu ya, mimpi yang belum terjadi, tapi kamu pengen banget untuk ini untuk bisa kamu raih gitu. Ada nggak mimpi sesuatu yang masih kamu ingin raih gitu? Kalau misalnya secara secara sekarang tidak buat puisi buat anakku ya, semoga sukses selalu. Temen kamu ya ini, Celia Rosa. Ya, di Universitas Negeri Medan, Bahasa dan Seni dulu. Bukan, ini yang teman saya di USU, Mbak, sorry. Iya, oke. Kalau soal misalnya untuk yang saya dapatkan sekarang, sebenarnya thank you ya Allah ya, udah thank you God, sudah, maksudnya perjalanan kita mencari ilmu, mengambil pengalaman, dapat lah ya. Tapi kalau misalnya harapan yang ingin lagi, tentu ingin
lebih punya apa namanya profesional ya, profesionalisme di bidang yang sudah saya jajaki sekarang kan. Memang lama-lama akhirnya lebih ke bagaimana mempromosikan Indonesia ke dunia ya. Karena kan Ya, setelah belajar di sosiologi, ternyata masih kurang orang yang mempromosikan Indonesia, masih banyak yang belum tahu bagaimana Indonesia itu mulai progres di berbagai bidang, apalagi tentang budaya itu aset negara kita banget. Kadang kan ya, Indonesia selalu dilihat dari sumber daya, jarang dilihat dari ya. keragaman budaya yang luar biasa kan, dan kadang mungkin bagi orang tidak kecil, sehingga tidak terlalu dilirik. Nah, bagi saya itu tantangan. Mungkin suatu saat ingin juga dreams ya, berkarir di tempat bersama dengan anak-anak muda di masa depan, menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah merupakan satu negara yang memang luar biasa dengan Ya. produktivitas anak mudanya ke depan. Jadi mimpinya begitu sih, bekerja di lembaga yang mengakui meritokrasi ya, meritokrasi gitu Oke. loh. Nggak pengen itu, nggak pengen turun terjun ke bisnis. Nah, ini baru terasa setelah ketemu Mbak Grace. Mbak Grace kan cerdas banget tuh di bidang apa tuh bisnis kan, CEO di berbagai. Saya itu kan jurusannya manajemen pemasaran ya. Ini Ya, baru tertarik mungkin membuat bisnis, mungkin interest di bidang industri kreatif ya, industri kreatif. ya, Misalnya, betul, betul. nah, industri kreatif itu kan termasuk dengan penerbitan, publishing. Tapi saya juga kan Ya, suka ya, tenun-tenun ya, tenun-tenun apa tuh tenun-tenun dan juga produk-produk kerajinan daerah. Karena dulu di ya. tahun sebelum saya berangkat, Mbak, ke Jakarta, saya itu ditawari staf khusus bupati di bidang UKM. Nah, Oh, jadi saya kerjanya nemenin Ibu Bupati melaunching, meresmikan UKM-UKM di seluruh Sumatera Utara, gitu. Tapi kemudian saya izin sama Bupati, Pak, saya sekolah dulu ya. Kamu di sini aja lah. Nggak, Pak, saya sekolah dulu, masih kurang ilmu. Nah, gitu. Jadi dulu memang udah sering dengan UKM, tapi hanya tahu ya, promosi, marketing, belum tahu bisnis. ya, Mungkin ke depan boleh lah. Nah, karena apa juga kan tesis saya tentang ekonomi kreatif ya, gitu. ya, bisa. Jadi nggak perlu namanya bisnis itu nggak perlu harus di industri yang nggak sesuai sama hatinya Edrida. Edrida kan senangnya segala sesuatu yang berhubungan dengan seni budaya gitu kan. Ya, Kenapa enggak? Bener kan sekarang udah ada industri kreatif apa namanya industri kreatif kan udah ada gitu, kembangin aja di situ. Jadi mengembangkannya dulu lebih ke sisi seni budayanya. Kalau sekarang mungkin bisa dicoba dari segi bisnisnya gitu ya, how to make money, how to ini ya apa namanya grow your business gitu kan dari segi kreatif ekonomi itu. iya. By the way, saya kelewat nih. Sebenarnya saya mau tanya tadi. Kamu kan juga foundernya Lentera Pustaka Indonesia. Ya. Itu apa sih gitu loh? Nah, Apa visi kamu bikin itu gitu? Nah, waktu saya di Australia kan, itu kan saya lihat tuh anak-anak itu kan punya bacaan bagus, buku berkualitas, buku anak top up book gitu. Terus di sana itu buku itu cakep-cakep lah. Nah, waktu saya di sana, saya sisa uang dolar saya itu saya beli buat buku. Sebagian ada donasi buku kan, saya bawa ke Ya. Indonesia. Jadi dibantu sama Garuda Indonesia kan. Waktu itu Garuda Indonesia lihat kok ibu ini semangat banget ya buku-buku gitu. Iya Pak, soalnya di sana kan jarang. Saya bilang kan $1 saya Oh, bawa. Saya buat perpustakaan awalnya. Nah, kemudian karena saya waktu itu kan masih di Medan kan masih ngekos ya. Jadi makin lama makin banyak bukunya. Nah, kemudian saya buat itu perpustakaan mininya di panti-panti asuhan dan TK-TK. Saya pinjam-pinjemin bukunya. Nah, oke. kemudian saya berkunjung ke konsulat India kan. Di Medan kan adanya konsulat ya, Medan ya. Nah, langsung Ya. saya direspon konsulatnya. Dia ngasih semua buku anak-anak, buku-buku India kan. Ini you Oh, bring lah benar-benar semua. India itu banyak banyak suka nyumbang buku sih memang India. Sama kamu coba di kedutaan Cina. Itu Iya, bukunya benar-benar. banyak banget dan mereka itu udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kalau yang kedutaan Cina. Itu dia. Jadi akhirnya Pak Konsulat bilang, kamu datang aja ke perpustakaan, di sana banyak buku, bawa aja gitu kan. Nah, kemudian saya ditemani dia. Jadi orang yang paling berjasa bagi saya pertama kali akhirnya semangat itu Konjen India justru ya. Konjen India, Oke. Konsulat Jenderal India. Masih ada fotonya. Jadi 2006, 2007 saya berkunjung ke Konsulat Jenderal, dapat buku. Terus saya pindah ke Jakarta, jadi kemana saya ada, saya selalu buat
perpustakaan apa namanya ya, untuk masyarakat lah, untuk orang-orang. Tapi kemudian semakin saya terbang-terbang kan tidak terawasi, banyak relawan juga kadang pergi dan pulang, kadang ada kadang enggak. Sampai akhirnya saya berusaha untuk masuk ke level sosialisasi ya, mempromosikan kegiatan, juga membuat lomba-lomba festival sastra budaya. Yang terakhir kan membuat saya buat lomba festival sastra itu Angkola Mandailing. Itu adalah etnis yang ada di Batak ya, yang orang nggak tahu. Orang taunya kan Batak Toba kan, Batak itu udah 7. Ya. Orang nggak tahu Angkola, jarang Mandailing. Saya kan Mandailing ya, ada sense of Melayunya kan. Nah itu dia akhirnya Lentera Pustaka bergerak terus dan kemudian ikut dalam partisipasi Road Peace di Jakarta ya. Jadi ada namanya Festival Jalan Perdamaian yang dihadiri oleh Prof. Nasaruddin Umar dan segalanya lah, banyak lah ya. Terus kita buat musikalisasi puisi dan kemudian kita juga membantu sebagai penyelenggara untuk event-event penjurian buku puisi, terus membuat pengantar buku. Jadi semua yang berhubungan dengan literasi. Literasi kan bukan hanya dalam baca tulis ya. Literasi itu banyak ya, literasi perdamaian, literasi kebudayaan, sampai karena banyaknya kita mengabsorb semua komunitas dan segala macam, akhirnya bisa sampai sekarang ya, walaupun naik turun tapi berhasil. Dan terakhir saya mendapatkan anugerah Melayu Award ya, 2019 di Perpustakaan Nasional, Melayu Award. Jadi itu sama dengan Pak Rohmin Dahuri juga, Damuri juga dapat, tapi nggak hadir di Perpustakaan Nasional. Jadi mereka melihat kita masih mau menulis tentang sastra budaya gitu. Dan terakhir Mbak Grace, itu saya baca puisi Serumpun ya, waktu Wakil Menlu Malaysia datang. Jadi bacain Serumpun lah itu puisi Melayu. Wow, kayaknya prestasi kamu tuh kayaknya banyak banget gitu ya. Kayaknya kamu harus tulis ini sih, apa namanya, untuk menularkan kepada generasi muda yang menekuni sastra. Kamu kayaknya harus tulis tentang pengalaman kamu, jadi semacam kayak autobiografi gitu. Tapi mungkin karena kamu juga masih muda, kamu sebenarnya mendokumentasikan aja tentang cerita kamu gitu loh. Gimana kamu bisa apa namanya, mendunia, kamu bisa mengambil kesempatan-kesempatan. Karena kesempatan itu kan ada dua macam ya. Ada yang kita meng-create kesempatan, ada yang kesempatan memang datang tiba-tiba gitu kan. Dan kita apa namanya, nggak bisa juga hanya tinggal diam untuk menunggu kesempatan kan. Saya melihat kamu juga menciptakan kesempatan-kesempatan untuk diri kamu sendiri. Kayak misalnya kita ketemu kan sering banget di apa namanya, acara-acara National Day yang diadakan kedutaan-kedutaan gitu kan. Kamu orang yang kayak bola pingpong kesana kemari gitu kan. Apa namanya? Ini apa namanya, kenalan sama orang, terutama sama para duta besar gitu ya. Itu sebetulnya memang di satu sisi apa namanya, itu benar-benar ketika kamu ada di satu ruangan bersama dengan orang-orang besar, ya itu memang kesempatan memang kan untuk kamu, dan kamu create kesempatan juga di tengah kesempatan itu, di mana kamu nyamperin. Jadi ya kan, nyamperin, kamu minta, mungkin memang sekedar minta foto dan segala macam, tapi kamu juga saya lihat membangun apa namanya, conversation sama mereka gitu kan. Jadi saya ngelihat bahwa di diri kamu itu kamu juga menjemput bola sebetulnya. Karena kita nggak mungkin dapat kesempatan kalau kita diem doang di rumah gitu kan, itu nggak mungkin. Apa namanya, kita harus tetap berjuang gitu kan, dan itu ada banget di kamu gitu. Nah, ini nih kita sekarang udah 45 menit nih kita ngobrolnya, nggak berasa kan? Ini udah ini hampir selesai nih kita. Ada dua pertanyaan yang selalu saya ajukan ke tamu-tamu saya di Grace and Friends ini gitu ya. Satunya itu adalah, rutinitas apa sih yang kamu biasa lakukan gitu ya untuk menjadi the best version of you gitu ya. Jadi untuk jadi versi terbaik diri kamu, apa sih yang kamu lakukan gitu? Usaha apa atau mungkin kebiasaan apa yang kamu lakukan gitu? Ya. Kadang kamu yang paling pertama pasti suka membaca. Pertama memang suka membaca ya. Ternyata saya itu social science banget. Saya suka semua yang berbau humaniora, social science.
Jadi kalau dilihat kuliahnya itu sosial mulu ya, memang suka dengan people person ya, sosial. Saya suka membaca ya. Yang kedua itu yang Mbak Grace bilang, saya suka bertemu orang baru ya, membangun komunikasi, berhubungan. Kalau pernah dengar social butterfly, kayaknya saya tuh social butterfly. Saya suka bertemu Mbak Grace ya. Saya melihat Mbak Grace kan, ini sebagai perempuan yang bagi saya ya, sangat suka mengempower orang dan suka membuat program gitu. Jadi begitu bertemu orang, saya selalu merasakan menemukan energi baru ya gitu. Jadi itulah kedua, membaca, dan yang kedua adalah berkomunikasi dan bertemu orang-orang ya untuk berbagi ilmu, sharing gitu. Ya, jadi dua itu ya yang kita bisa pelajari teman-teman dari Edrida itu adalah dia suka membaca, dan juga yang kedua itu adalah dia orang yang people person. Jadi senang berkomunikasi dengan orang gitu, dan itu benar-benar bikin kita jadi kaya ketika kita berkomunikasi dengan sebanyak mungkin orang. Nah, ini ada komen Kak Grace, interviewnya di-upload di podcast dong Kak, biar bisa didengar kapan aja. Oh, saya masukkannya di dalam channel YouTube saya, jadi bisa dilihat di situ. Jadi bisa dilihat kapan aja sih sebenarnya. Ini ada di IGTV juga, tapi biasanya saya juga upload ke YouTube, jadi bisa dilihat dua-duanya. Oke. Wah, ini lagging lagi nih. Oke. Nah, tadi Edrida bilang bahwa suka baca. Bisa nggak share ke kita buku yang kamu favoritkan, tapi bukan buku kamu sendiri? Oh ya, nih, Celebrating Peacemaking ya. Jadi di buku ini bercerita tentang Yusuf Kala dan apa itu tulisannya terbalik soalnya. Celebrating Peacemaking. Celebrating Peacemaking. Oh, Celebrating Peacemaking. Oke. Karyanya Pak JK ya? Ini bagus bukunya. Pertama dia kan bercerita tentang perdamaian ya. Ini ditulis oleh berbagai teman-teman yang ada di seluruh dunia, pelajar JK ya. Ini bagus. Terus yang kedua, Mengabdi Republik, Pak Adam Malik ya. Itu buku yang menarik karena bercerita peletak dasar ASEAN ya, dari kampung jauh di sana. Dan yang terakhir adalah Law of Attraction. Itu bagi saya menarik bukunya. Law of Attraction. Oke, jadi 3 buku itu ya yang favoritnya Edrida. Nah, kalau kalau puisi itu apa favoritnya Edrida yang ditulis oleh Edrida sendiri? Ada nggak sih puisi itu yang kayak favorit gitu loh? Atau semua jadi favorit? Favorit itu ya, narasi pemimpin muda untuk Indonesia ya. Narasi pemimpin muda itu punya ruh dia, puisi yang saya pun kalau baca pasti saya merasakan ada energi semangat yang ada di situ gitu. Itu bisa dilihat di internet ya, narasi pemimpin muda untuk Indonesia. Wow. Nah, sekarang kita kan dalam waktu 3 hari lagi sudah memperingati 75 tahun Indonesia merdeka, ya kan? Dalam waktu yang seharusnya atau biasanya kita memperingati dengan suasana yang gembira gitu kan. Suasana biasanya ada lomba-lomba, ada pentas budaya, ya kan? Baik itu di sekolah maupun di lingkungan sekitar kita gitu ya, atau bahkan di kantor sampai ke istana gitu. Tapi karena COVID ini nggak akan ada gitu kan, nggak akan ada lagi kita ketemuan sama temen atau sama tetangga untuk ngelihat perlombaan gitu ya, balap karung atau apa gitu, itu nggak akan ada gitu kan. Jadi ini memang hari kemerdekaan kita kali ini memang khusus 75 tahun, tapi di masa yang prihatin gitu kan. Pengen dong kamu bacain satu puisi gitu. Ada nggak puisi kamu yang menyangkut kemerdekaan? Mungkin nggak? Sudah saya siapin. Oke, kayaknya sih bisa. Oke. Jejak merah putih di jantung anak bangsa. Karya Edrida Pulungan. Apa yang membuat jiwamu terpanggil, wahai putra-putri bangsa? Kau ayunkan jejak kaki dengan tegap langkahmu, menyapa matahari di bumi pertiwi.
mengibarkan sangsaka merah putih. Hari ini, engkau begitu haru dan bangga akan dirimu. Jejak langkah ini telah terpatri dalam ujian dan tempaan sang waktu. Engkau terpilih menjadi calon pemimpin negeri ini. Dalam ribuan harapan yang sama para pemuda-pemudi lainnya, mungkin engkau beruntung terpilih di antara putra-putri terbaik negeri ini. Namun, tetaplah menjaga kehormatan bangsa di pelosok manapun engkau berkontribusi kelak. Karena engkau telah memulai langkah pertamamu membawa sangsaka merah putih. Dengan langkah yang penuh ujian dan liku dalam perjalanannya. Malam ini, kendit merah diikatkan di pinggangmu. Pancasila bangga melekat di peci hitammu. Tersemat semangat juang di dadamu. Meneruskan segenap nilai juang pahlawan bangsa. Rasakan segenap jiwamu menyatu dalam sangsaka. Dalam iringan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Dan dalam malam renungan yang panjang, kelak menghantarkanmu pada cita dan cinta, melunasi janji kemerdekaan pada Ibu Pertiwi. Istana Negara 17 Agustus 2016. Etrida Pulungan untuk Mbak Grace Sabandar and Friends dan untuk Indonesia. Terima kasih. Wow. Baru sekali loh, ada orang yang bacain puisi di acara saya ini, Grace and Friends. Thank you banget, Etrida udah berbagi di saat 3 hari menjelang 75 tahun Indonesia Merdeka. Kamu ada pesan-pesan nggak untuk khususnya untuk generasi muda kita? Ada pesan nggak sehubungan dengan kita memperingati 17 Agustus nih? Oke, buat teman-teman semua, bulan Agustus ini bulan yang sangat bersejarah ya. Jadi kita kembali merefleksi ulang tentang kemerdekaan bangsa yang sudah 75 tahun. Dan kebetulan kemerdekaan ini berasal dari suatu puisi yang terindah, yakni Sumpah Pemuda. Itulah puisi yang menghantarkan persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, saya juga dari daerah ya, teman-teman juga mungkin ada yang dari pelosok daerah, di kepulauan, di perbatasan. Mari sama-sama bersinergi, berkolaborasi. Saya, Edrida Pulungan, dan Mbak Grace adalah memang orang-orang yang sangat ingin berkontribusi nyata, dan untuk itu ini adalah perjalanan kita, perjalanan ke depan. Semoga kelak Indonesia emas akan terjadi, di mana semua kita akan sejajar dengan negara-negara maju, dan ke depan kita akan melihat generasi emas itu ada. Jadi itu saja. Jadi salam genetic spirit kaum muda Indonesia. Wow. Hari ini saya belajar banyak dari kamu. Biasanya kamu suka bilang bahwa saya orang yang inspiratif, katanya kamu. Sebetulnya enggak. Kamu yang lebih inspiratif melalui karya-karya kamu. Jangan pernah lagi anggap bahwa kamu tidak pernah tidak mendapatkan penghargaan di negeri ini. Karena lewat puisi kamu mungkin orang Indonesia kadang gini. Orang Indonesia menghargai tidak dengan ucapan. Kadang-kadang tidak dengan ucapan, tetapi kamu bisa dengan puisi kamu, dengan kegiatan yang kamu lakukan, sesungguhnya kamu tuh jadi inspirasi. Kamu tahu nggak? Saya merinding loh sekarang. Saya merinding. Saya menyesali kamu nggak ikutan waktu kita bikin video itu. Kamu nggak ikutan baca puisi. Aduh, saya sayang banget gitu. Tapi next time ini kan 17 Agustus video udah akan diputar gitu ya. Kita akan ada bikin lagi, tapi konsepnya total berbeda. Itu untuk UN Day, Hari PBB. Saya mau ngajak kamu juga nanti untuk bisa partisipasi gitu kan, karena pastinya akan ada kolaborasi dengan beberapa dubes. Tunggu deh, saya punya inisiatif lain untuk dalam rangka UN Day atau Hari PBB nanti. Semoga Edrida bisa bantu, bisa dukung gitu ya. Supaya kita bisa juga memperingati Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa ini nantinya itu dengan dengan suasana
meskipun masih dalam COVID, tapi dalam suasana yang gembira, meskipun dilakukan di secara berjarak gitu ya. Satu hal teman-teman, saya ingin di dalam 17 Agustus ini kita bisa meneladani jiwa juang dari para pahlawan kita. Dulu para pahlawan kita itu kesulitan untuk berjuang keluar dari penjajahan. Sekarang kita berjuang untuk bisa survive dari pandemi ini, juga dari kesulitan ekonomi akibat pandemi. Jadi sama sebetulnya, setiap angkatan itu ada perjuangannya sendiri gitu ya. Jadi kalau kita kalah hanya gara-gara challenge, kita kalah hanya gara-gara kesulitan hidup, kita malu sama para pahlawan kita. Kita harus meneladani itu. Mereka yang mau mengorbankan nyawanya, kita tuh belum sampai segitu. Kita belum sampai segitu gitu ya. Jadi saya yakin ketika Tuhan memberi kesempatan kita untuk berada di dalam kesulitan, Tuhan juga yang memberikan kita kemampuan untuk melewati badai ini gitu ya. Thank you sekali lagi Edrida. Kamu sudah membuat saya merinding dengan puisi kamu. Semoga kamu lebih berkarya lebih lebih baik lagi, baik itu di Indonesia maupun ke mancanegara. Saya yakin di depan masih banyak kesempatan yang bisa kamu dapatkan, yang bisa kamu ciptakan. Saya berdoa semoga kamu lebih maju, kamu boleh menjadi inspirasi buat lebih banyak orang-orang muda, anak-anak yang menjadi masa depan bangsa Indonesia gitu ya. Thank you sekali lagi Edrida. Rasanya kita sudah hampir tinggal sekitar 2 menit lagi mungkin sudah harus putus karena Instagram nggak bisa kita perpanjang, nggak seperti Zoom gitu ya. Jadi saya sudahi sampai di sini. Terima kasih sekali lagi untuk puisinya, untuk cerita-ceritanya yang inspiratif ya. Juga teman-teman yang saat ini sudah bergabung juga, saya berterima kasih. Memang di siang hari ini mungkin karena ada yang kerja dan lain-lain, ada yang hanya mampir beberapa menit, kemudian berganti orang kayak gitu, itu nggak apa-apa. Saya berterima kasih udah ikutan. Di sini ada Putri, ada Teli, Lia Sinulingga, ada Purnama Risa, ada siapa lagi? Ada Wita, ada Lisis, Trianda, Mujana, Uzbek, Zakari Miss. Dan terima kasih sekali lagi. Saya tunggu teman-teman nanti berikutnya itu akan ada teman saya dari Gorontalo. Dia adalah pemilik rumah Karawo Gorontalo. Dia itu adalah fashion designer yang sudah ikutan di Fashion Week di New York. Jadi saya menghadirkan di 17 Agustus ini orang-orang muda inspiratif. Salah satunya adalah Edrida, dan yang berikutnya itu adalah Agus Lahinta dari Gorontalo. Dia akan hadir di hari Selasa jam 7 malam. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Please stay safe, juga stay healthy. Bye. Thank you Edrida. Thank you. Sampai